Selamat datang di video pembelajaran dari ADF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1 melaporkan hasil percobaan. Bab 2 menyampaikan pidato persuasif. Bab 3 menyusun cerita pendek. Bab 4 memberi tanggapan dengan santun. Bab 5 menyajikan teks diskusi. Dan bab 6 menyusun cerita inspiratif. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1 melaporkan hasil percobaan. A. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya dari hasil observasi dan analisis yang sistematis. Contoh teks laporan dapat ditemukan dalam ensiklopedia, dokumen, buku panduan, laporan kerja kelompok, dan presentasi kelompok. Tujuan utama teks laporan adalah: pertama, mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan. Kedua, menggambarkan. Dan ketiga, memberikan informasi faktual. B. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. Untuk membuat kesimpulan terhadap informasi yang perlu diperhatikan adalah kejelasan, lalu kelengkapan informasi terkait dengan struktur penyajiannya. Selain itu, perlu diperhatikan juga kejelasan informasi dikaitkan unsur kebahasaan, misalnya tata bahasa, kata yang digunakan, dan kalimat yang digunakan. C. Menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Kejelasan dan kelengkapan informasi ditentukan oleh struktur penyajian, baik secara lisan atau tertulis, dan penggunaan bahasa. Adapun struktur teks laporan terdiri atas umum berupa klasifikasi dan pernyataan. Misalnya, klasifikasi aspek dari sesuatu, seperti hewan, alam, tumbuhan yang dibahas secara umum. Lalu, uraian, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian. Adapun ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan pada umumnya adalah: pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok secara generik. Kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Keempat, menggunakan kalimat aktif. Kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Keenam, tidak ada urutan waktu, tetapi urutan kegiatan. Lalu, adanya penggunaan kata ganti orang terbatas, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. D. Menyajikan laporan percobaan. Format laporan percobaan dibuat sebagai berikut: nama, kelas, tujuan percobaan, hipotesis percobaan, alat dan bahan, prosedur, data, hasil, dan simpulan. Bab 2 menyampaikan pidato persuasif. A. Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis.
Tujuannya meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan dalam pidato, yaitu yang pertama, pelajari topik. Kedua, pahami tujuan. Dan ketiga, pahami audiens. B. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kesimpulan dari pidato persuasif antara lain pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan, apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Pembukaan yang kuat ditunjukkan dengan 5 unsur. Yang pertama adalah merebut perhatian. Kedua, hubungan dengan audiens. Ketiga, kelayakan. Keempat, tujuan pidato. Dan kelima, peta jalan atau pokok-pokok pikiran pidato. Sedangkan isi sebaiknya berisi pokok pikiran yang dengan alasan yang meyakinkan, disusun secara logis dari sumber terpercaya. Dan terakhir, penutup. Penutup digunakan dengan menarik dan mengesankan. C. Menelaah pidato persuasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menelaah pidato persuasif adalah bagaimana gaya atau cara pidatonya, lancar dan fasihkah dalam berpidato, perhatikan pembukaannya, dan cara melibatkan emosi audiensnya. Adakah pilihan kata yang kuat, emotif, dan mengesankan? Dan terakhir, bagaimana cara mengakhiri pidatonya? D. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi yang umumnya dimulai dengan pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat pengarang, dilanjutkan dengan serangkaian argumen logis untuk meyakinkan audiens, dan diakhiri dengan kesimpulan pandangan pengarang. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Merupakan proses tata bahasa menggunakan kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsi nominalisasi adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat, bentuk pasif, dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, melainkan lebih banyak menggunakan istilah umum. Penggunaan bentuk pasif dilakukan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Dan yang terakhir, kosakata. Penggunaan istilah teknis dan abstrak sering dilakukan dalam pidato persuasif. Sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Selain itu juga digunakan kata-kata emotif untuk melibatkan perasaan audiens. Bab 3. Menyusun cerita pendek. A. Mengidentifikasi cerita pendek. Pada cerita pendek, pembaca dapat menikmati bagaimana alur penyajian cerita, sikap, dan karakter tokoh, serta isi cerita. Dalam rangka mengidentifikasi cerita pendek, pembaca dapat menggunakan beberapa pertanyaan identifikasi. Misalnya, apakah judul cerita pendek menarik orang untuk membacanya? Apakah judulnya mencerminkan isi dari cerita pendek? Apa yang ingin disampaikan dalam cerita pendek itu? Dan cerita pendek itu diceritakan menggunakan teknik apa? B. Menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Cerita pendek.
Cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus dengan tema persoalan keseharian hingga renungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Guna keindahan cerita dan membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata, maka dilakukan rekayasa tokoh dan latar cerita. Cerita pendek juga ditandai dengan jumlah karakter relatif kecil, mencakup satu tindakan dengan satu fokus tematik. Unsur yang terdapat dalam cerita pendek adalah latar, sudut pandang pencitraan, karakter atau tokoh, alur, plot atau struktur cerita. C. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Di dalam struktur cerita pendek terdapat informasi tentang orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan aspek kebahasaan cerita pendek memiliki ciri-ciri sudut pandang pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Beberapa dialog dapat dimasukkan ke dalam waktu kini atau lampau. Adanya pemilihan kata benda yang bermakna kuat dan khusus. Uraian deskriptif yang rinci menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Penggunaan majas simil, perbandingan langsung, metafora, perbandingan tidak langsung, maupun personifikasi. Digunakannya pertanyaan retoris. Bab 4. Memberi tanggapan dengan santun. A. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Kegiatan memberikan pendapat merupakan bentuk tanggapan terhadap sesuatu. Hal yang perlu diperhatikan, cara menanggapi sesuatu harus dilakukan secara objektif dan santun. Hindari sesuatu yang bersifat menyakiti. Menanggapi secara objektif berarti berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta, dan kenyataan. Sedangkan santun berarti penyampaian tanggapan harus berdampak positif. Bentuk tanggapan berkaitan dengan memberi pujian atau kritik, dan cara menanggapi berkaitan dengan urutan penyajian. Beberapa pertanyaan berikut dapat digunakan untuk menyimpulkan teks tanggapan. Yang pertama adalah karya apakah yang ditanggapi? Lalu, siapa yang menghasilkan karya tanggapan? Kemudian, siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya? Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggapinya? C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Terdapat 3 hal yang harus dicermati ketika akan menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks ditelaah dengan pertanyaan, apa yang ditanggapi? Di mana dan kapan peristiwa terjadi? Peristiwa apa? Politik, sosial, ekonomi, atau seni budaya. Deskripsi ditelaah dengan pertanyaan, apa dan bagaimana sesuatu diciptakan atau dihasilkan. Sedangkan penilaian ditelaah dengan pertanyaan, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. B. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulisan. Dalam mengungkapkan teks tanggapan, tetap harus berpedoman pada konteks, deskripsi, dan penilaian. Sedangkan isi teks tanggapan terdiri atas pendahuluan,
sinopsis teks yang akan ditanggapi, kelebihan dan kekurangannya. Bab 5. Menyajikan teks diskusi. A. Mengidentifikasi informasi teks diskusi. Teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, dan perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Sehingga setiap orang mengajukan pendapat yang berbeda-beda. Gagasan dan argumentasi dievaluasi untuk mengambil keputusan. B. Menyimpulkan isi teks diskusi. Kegiatan menyimpulkan isi tulisan diawali dengan pokok pikiran setiap paragraf. Adapun struktur teks diskusi terdiri atas pendahuluan, isi, dan simpulan. Pendahuluan menyangkut pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Isi berupa serangkaian topik, 2 atau 3 paragraf argumen pro maupun kontra, beserta alasan dan contoh pendukungnya, serta menggunakan bahasa persuasif dan kohesif untuk menghubungkan gagasan. Sedangkan simpulan berisi simpulan argumen dari kedua sisi pro dan kontra, mengevaluasi argumen yang paling efektif, serta rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. C. Menelaah teks diskusi. Menelaah teks diskusi pada dasarnya sama dengan teks eksposisi, yaitu memperhatikan pendahuluan, pikiran utama, alasan, dan bukti pendukung, serta simpulan. Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan pegangan dalam menelaah teks diskusi antara lain: apa pendapat penulis terhadap topik? Kata atau frasa apa yang digunakan penulis untuk mengatakan pandangannya? Bagaimana cara penulis menyusun gagasan dan alasannya? Adakah kata-kata emotif yang digunakan? Seberapa banyak dan apa contohnya? Seberapa sering penggunaan kata persuasif? Adakah kata hubungan dalam paragraf? Apa tujuan simpulan dalam teks diskusi? Dan yang terakhir, alasan apa yang dirujuk dalam simpulan? D. Menyajikan teks diskusi. Teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Berikut beberapa cara untuk menarik perhatian pembaca. Yang pertama adalah gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Kedua, mulailah pendahuluan dengan pertanyaan retoris, bahasa emotif, dan kata ganti personal. Ketiga, pendahuluan juga bisa berisi pernyataan topik yang jelas. Bab 6. Menyusun cerita inspiratif. A. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Dengan membaca cerita, seseorang terinspirasi untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif akibat hasil proses belajar dan peduli dengan lingkungan. B. Menyimpulkan cerita inspiratif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan cerita inspiratif antara lain: orientasi, pengantar cerita, perumitan peristiwa,
kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Komplikasi, puncak atau inti cerita dan tempat kisah yang menjadi inspirasi. Resolusi, peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan terakhir, koda, penutup cerita, kesimpulan, pesan moral. C. Menelaah cerita inspiratif. Menyusun cerita inspiratif sama dengan menyusun cerita pendek lainnya. Pada umumnya, cerita inspiratif bertemakan kepahlawanan. Perjalanan sang tokoh secara jelas terbagi atas 3 bagian wajib, yaitu awal, tengah, dan akhir. Awal menceritakan seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Tengah, keputusan dan tindakan yang harus diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. Kesulitan demi kesulitan sering dihadapi dalam meraih sukses. Akhir menceritakan sukses yang diraih dan adanya hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan sang tokoh. Demikianlah ringkasan materi Bahasa Indonesia kelas 9, kurikulum 2013, revisi 2018. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.